Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini jawdihi allati la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malik al-akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. 104 dari surah Al-Baqarah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, janganlah sekali-kali kalian mengatakan, perhatikan, lihatlah situasi kami, keadaan kami, kondisi kami. Akan tetapi katakanlah, unzurna, lihatlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah. Dan sesungguhnya azab yang amat pedih bagi orang-orang yang menolak kebenaran atau menentang kebenaran. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah untuk memiliki sikap yang berbeda, adab yang berbeda, karakter dan watak kepribadian yang tidak boleh disamakan. Dan khitab di ayat ini pada objek yang dimajhulkan, yang tidak ditampakkan, yaitu sebagaimana apa yang dilakukan orang-orang kufur, orang-orang yang selalu berada dalam keadaan menolak, menentang, membantah kebenaran yang telah Allah perintahkan. Dari inilah tema yang kita angkat menjadi tema yang berkebutuhan kepada adab, atau menjadi pribadi yang beradab, sebagaimana Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yakni pada pengawal bulan yang hari ini insya Allah jatuh di tanggal pengawal dari bulan tersebut, yang tentunya peristiwa tonggak dari sejarah yang meletakkan sebagai peristiwa yang terbaik yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi peristiwa yang membawa sebuah perubahan, membawa dan membangun sebuah peradaban, dan peradaban itu diletakkan oleh Rasulullah dalam peradaban keumatan, yaitu ummah al-Islamiyah. Sejarah mencatat peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah
yang sebelumnya kota Madinah bernamakan kota Yathrib, maka kemudian kota tersebut berganti dengan kalimat Madinah, yang hari ini kita kenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang sebanding dan senada dengan Al-Makkah Al-Mukarramah. Al-Madinah diambil dari kata-kata dana yadinu dinan, berfi'il sulati, berakar dari 3 kata kerja, yang hari ini kita kenal kebendaannya menjadi din, yang bersifat abstrak, yang kita artikan dengan agama. Dalam amsilah tasrifiyah berkembang dana yadinu dinan wa madinan wa madinatan. Ketika agama ini adalah menuntun, dan ketika misi dakwah Rasulullah itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan ketika Rasulullah itu terutus menjadi innama bu'istu mu'alliman muyassar, bukan hanya menjadi akhlak yang mulia, tetapi menjadi sang pendidik, sang pengajar yang selalu mendatangkan kemudahan. Disinilah misi adab menjadi sesuatu yang amat penting setelah akidah, setelah keyakinan. Disinilah adab menjadi sesuatu hal yang paling penting sebelum pengetahuan atau ilmu itu diberikan. Mengingat banyak ulama atau orang yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak atau adab. Sekalipun tidak sedikit orang-orang yang memiliki akhlak dan memiliki adab, tetapi Allah anugerahkan ilmu yang sedikit dalam kehidupannya. Maka dimensi adab menjadi sesuatu hal yang penting, yang unik, yang hari ini dalam seluruh dimensi kehidupan kita menjadi sesuatu yang terkikis, yang terhilangkan. Karena peradaban yang diinginkan adalah peradaban Islam, bukan peradaban yang bersumber dari ghairul muslimin. Diartikan dalam bahasa Inggris, peradaban disebutkan dengan kalimat civilized atau civilization. Bahkan tidak sedikit karangan-karangan yang memojokkan umat Islam tanpa disadari sang pembaca ketika ada tulisan yang berjudul Islam and Civilization, Islam dan peradaban, seolah-olah memunculkan ada perbedaan antara Islam dengan civilized, dengan peradaban. Padahal Islam itu sudah mengajarkan peradaban. Padahal Islam itu dengan kota Madinah, sebuah kota yang diharapkan ke depan membawa misi peradaban dalam kehidupan umat. Maka dalam hal ini civilized tidak tepat untuk diartikan peradaban, karena yang memiliki peradaban hanya Islam. Civilized lebih tepat untuk diartikan tata kelola kewarganegaraan. Civilization lebih tepat untuk dikatakan bagaimana pola kewarganegaraan itu menjadi pola yang terbentuk dalam kehidupan, tetapi belum tentu bersumberkan dari apa yang ada pada Islam. Disinilah akhirnya warna-warni itu menjadi tersebar di seluruh aspek kehidupan, dalam ideologi, dalam ekonomi, dalam politik, dalam pertahanan dan keamanan. Terkikisnya peradaban menunjukkan terkikisnya nilai-nilai keumatan yang dimiliki oleh umat yang bertauhid, umat Islami. Ayat yang kita angkat di pengawal khutbah ini bertuliskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada huruf yang menyeru, yang memanggil.
yang kita sebut dengan harfun nida. Ada 13 huruf yang diartikan atau dapat digunakan sebagai huruf yang dapat menyeru, memanggil. Tetapi di dalam Al-Quran, pengkhususan pada huruf ya, wahai, adalah ikraman, adalah sebuah kemuliaan. Maka tidak digunakan huruf lain kecuali huruf ya sebagai huruf yang difungsikan, digunakan untuk memanggil karena ada kemuliaan. Siapa yang mendapatkan kemuliaan itu? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah membentuk pribadi yang beradab bersyaratkan kepada poin yang pertama, adalah sosok yang berkeyakinan kepada Allah, sosok yang benar-benar membenarkan apa yang telah diajarkan Allah dan Rasul, sosok yang benar-benar menanamkan akidahnya, keyakinannya, tanpa menduakan siapapun, apapun dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pribadi yang beradab di poin yang pertama mensyaratkan pribadi yang meletakkan akidah menjadi sesuatu yang paling utama. Imam Malik memiliki 4 konsep. Ia meletakkan akidah, iman. Yang kedua adab atau akhlak. Yang ketiga ilmu atau berpengetahuan. Yang keempat adalah amal atau aktivitas. Tidak mungkin seseorang itu beradab, berilmu atau beramal sebelum ia memiliki keyakinan yang benar. Muhammad Al-Amiri, yang lebih dikenal dengan nama lengkapnya Abul Hasan Muhammad ibn Yusuf Al-Amiri, memiliki kitab Al-Ilamu bi Manaqibil Islam, meletakkan iman, akidah di poin yang pertama, yaitu al-abad al-aqaidiyah. Dimensi akidah menjadi penting, yang setelah itu datang berikutnya al-abad at-ta'abudiyah, dimensi ibadah, lalu kemudian al-abad at-ta'amuliyah, muamalah, dan yang keempat al-abad al-mazajiriyah. Tidak mungkin seseorang memiliki ibadah yang benar atau memiliki muamalah yang benar atau menetapkan hukum yang benar ketika akidahnya tidak dapat dibenarkan atau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita berasaskan kepada Pancasila yang bersilakan pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Maka tidak akan berbicara tentang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai kepada sila yang kelima, keadilan, kalau ia tidak berketuhanan pada sila yang pertama. Dari sinilah adab mensyaratkan akidah. Dan tidak salah ketika khitab itu diperuntukkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga pendidikan berkarakter, kehidupan sosial budaya yang berakhlak, politik yang beradab, apapun lah dalam dimensi kehidupan kita, tidak akan mungkin terwujud ketika bab pertama, akidah, keimanan, belum tertuntaskan atau belum selesai dari sekian banyak permasalahan. Dilanjutkan pada ayat itu berbunyi, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan. Ada lamun nahiyah yang berfungsi melarang, karena kaidah usul fiqh menyebutkan al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal usul larangan itu adalah haram untuk dilakukan. Maka kalimat ra'ina menjadi budaya, menjadi sifat, kepribadian
watak yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi dan Nasrani yang kita kenal dengan Ahlul Kitab. Karena kalimat ra'ina lebih menekankan kepada ar-ra'una. Ada multidimensi atau yang kita kenal dengan multi effect player. Ada feedback, bukan cashback, juga bukan flashback, tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Para mufassir menyebutkan at-tasydid fi ra'una. Mereka menekankan, menguatkan sesuatu yang disebut dengan perlawanan yang berhubungan dengan pembinasaan. Maka kalimat itu diartikan ra'ina, yang berarti undur ahwalana, lihat keadaan kami, imkaniyatuna, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada kami, situasi dan kondisi yang terjadi pada kami. Sementara kehidupan ini berputar, dan ketika tidak ada pijakan dalam situasi dan kondisi yang terus berubah, maka situasi dan kondisi itu tidak dapat kita pegang. Karena Islam memiliki akidah, dan Islam tidak menciptakan akidah, tetapi Islam berakidah itu fitriyah, fitrah, gharizah makna yang tumbuh dan berkembang, dan itu didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kalimat la taqulu ra'ina yang menjadi budaya tradisi bangsa Yahudi dan Nasrani dilarangkan bagi kita untuk mengikuti kebiasaan, karakter, budaya, dan tradisi. Dalam konteks hari ini, budaya dan tradisi itu yang menjadi sebuah pembiasaan, dan pembiasaan itu yang menjadikan kita berada dalam kebodohan, berada dalam kebiadaban. Untuk disebutkan dengan ekstrim, selalu berada dalam konteks terjajah. Maka dimensi yang kedua dibutuhkan setelah akidah, yaitu dimensi adab. Pendidikan yang paling utama bukanlah keilmuan, tapi pendidikan yang diutamakan pertama setelah akidah, yaitu adab, yaitu akhlak. Anak-anak kecil kita tidak mungkin kita berikan ilmu yang berhubungan dengan adab. Adab memasuk rumah, adab berbicara, adab salat berjamaah. Anak-anak kecil tidak diajarkan ilmu terlebih dahulu. Ketika ia berusia 3, 4, 5, 6, 7, yang diajarkan adalah adab. Setelah akidah itu gharizatul makna, baru setelah itu dia dikasih ilmu. Nah, disinilah kalimat berikutnya Allah memerintahkan kepada umat yang beriman kepada Allah, waqulu undurna wasma'u, akan tetapi katakanlah undurna. Kata nadhara itu bermakna at-ta'ammul, bermakna berfikir, bukan seperti taklid, mengikuti tanpa berfikir, tetapi mengikuti dengan berfikir, mengikuti dengan tafakkur, dengan memahami, mengikuti dengan mengerti mengapa ini dilakukan. Tidak cukup dengan indra nazar, tapi dilanjutkan dengan wasma'u. Dengarkanlah. Dua indra dari pendengaran dan penglihatan yang akhirnya meletakkan dimensi yang ketiga menjadi sesuatu yang penting, yaitu berilmu, berpengetahuan, berwawasan luas. Disitulah sosok yang beradab. Tidak cukup ia memiliki akidah, tidak cukup ia bersyarat dengan akhlak, etika, moral yang mulia, tetapi ia membutuhkan sesuatu yang disebut dengan pengetahuan, sesuatu yang disebut dengan wawasan yang luas, yang itu termaktub dalam kalimat undurna wasma'u. Di penghujung ayat itu Allah mengingatkan,
walil kafirina adzabun alim. Dan untuk orang-orang yang menutup kebenaran dari agama Allah adalah azab yang amat pedih. Ada at-taqdim ma haqqahu ta'khir dalam al-balagh. Sesuatu yang haknya di awal lalu diakhirkan, dan ada yang dihakkan pada akhir dia diawalkan. Yang seharusnya kalimatnya azab yang pedih untuk orang-orang kafir, tapi ditakdimkan walil kafiri, dan untuk orang-orang kufur. Artinya untuk beramal, untuk berbuat, untuk beraktivitas, jangan sampai kita tergolong, terpengaruh, tertindas oleh apa yang dijadikan sebagai kebiasaan atau menjadi pembiasaan golongan ahli kitab yang selalu menolak kebenaran agama Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah konteks yang terhubungkan dengan apa yang menjadi tema kita. Mengapa pribadi beradab hari ini dibutuhkan? Mengapa sebelum kita berilmu, sebelum kita berwawasan, atau sebelum kita mencari ilmu pengetahuan, atau sebelum kita beraktivitas, bekerja, melakukan apapun yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, poin yang terutama adalah poin yang meletakkan bagian terpenting dari dakwah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu meletakkan adab atau akhlak menjadi poin yang amat penting dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berada dalam pijakan-pijakan syariat dan tuntunnya, dan semoga at-ta'dib, konsep yang selalu menekankan kepada titik pentingnya adab, menjadi bagian yang tidak terlepas dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencerminkan atau mengaktualisasikan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW untuk kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, yang artinya janganlah engkau bangga-banggakan aku, janganlah engkau agung-agungkan, besar-besarkan, mulia-muliakan aku, kama atratin nasara Isa ibn Maryam, sebagaimana Isa anak Maryam selalu diagung-agungkan, dibesar-besarkan, dimulia-muliakan oleh agama Nasrani. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada satu tuntunan, tidak ada satu syariat yang menguatkan dalam aktivitas amaliyah kita, kecuali amaliyah yang bertuntunkan kepada sanad yang telah ditinggalkan, kepada athar yang selalu membekas dalam setiap detak jantung kita atau tarikan nafas kita, yaitu yang telah ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Mari letakkan adab itu menjadi sesuatu yang penting, karena kebanggaan itu bukan membanggakan dari apa yang telah menjadi objek, tetapi apa yang ditinggalkan dari sesuatu yang telah terobjekkan. Mudah-mudahan
kita dapat melaksanakan apa yang telah diperintahkan, dan kita memiliki kemampuan untuk menjauhkan dari apa yang telah dilarangkan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan inayah untuk kita semua, memudahkan dalam segala urusan kehidupan duniawi kita, dan semoga kita dikuatkan untuk selalu kembali kepada fitrah gharizah kita, yaitu bertauhid, mengembalikan semua urusan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim as-salat.